Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku sekalian. Hari ini kita lanjutkan pertemuan yang ke-18. Kita membaca buku Lex Posteriori Derogat Lex Priori. Kita sampai di halaman 117. Kita mulai. Ketika individu muslim sedang berikhtiar untuk menerapkan nilai-nilai Islam agar dapat menghapus nilai-nilai jahiliyah dengan mempraktekkan asas Lex Posteriori Derogat Lex Priori, saat itulah ia berupaya menerapkan hukum yang baru, yaitu nilai-nilai Islam, dengan mengesampingkan hukum yang lama, yaitu nilai-nilai jahiliyah, yang kesungguhan upayanya dilakukan sebatas yang ia mampu lakukan. Untuk itu, ia akan sungguh-sungguh berupaya menolak sekularitas dalam kehidupan, termasuk menolak sekularitas yang disisipkan dalam kecerdasan spiritual. Caranya dengan terus-menerus membangun kecerdasan transendental yang memberi kesempatan nilai-nilai Islam memperkaya kehidupan manusia di dunia. Islam memperkaya kehidupan manusia di dunia dengan cara memberi pengayaan pada nilai-nilai yang terkait dengan segenap aktivitas manusia, baik politik, ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. Oleh karena itu, seorang muslim perlu memiliki kepiawaian dalam membangun makna dan nilai yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, dengan tetap memberi apresiasi atas pendapat para ahli di bidangnya masing-masing. Karena sesuatu hal, seorang muslim akan menjumpai pendapat beberapa ahli yang boleh jadi tidak bersesuaian dengan Islam, dan untuk itu ia perlu memberi kritik yang memadai, selanjutnya meluruskan agar nilai-nilai yang disampaikan akhirnya sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sebagai contoh, Danah Johar dan Ian Marshall pada tahun 2000 menggagas skala jenis kecerdasan yang disebut spiritual quotient, yaitu skala kecerdasan untuk menghadapi dan memecahkan persoalan makna dan nilai. Dengan demikian, spiritual quotient merupakan skala bagi kecerdasan spiritual atau spiritual intelligence. Selanjutnya, sejalan dengan budaya sekuler yang berkembang di Amerika Serikat, Danah Johar dan Ian Marshall menyatakan bahwa spiritual quotient tidak berhubungan dengan agama. Menurut mereka berdua, beragama tidak menjamin adanya spiritual quotient yang tinggi. Dengan demikian, kecerdasan spiritual tidak berhubungan dengan agama karena makna yang ingin diraih adalah makna dalam perspektif manusia. Sehingga diketahui bahwa kecerdasan spiritual adalah suatu kecerdasan yang dimiliki dan dimanfaatkan oleh manusia untuk berperilaku atau memperkaya perilaku dengan nilai-nilai tertentu agar hidup yang dijalani memiliki makna dalam perspektif manusia. Dapat pula dikatakan bahwa kecerdasan spiritual tidak berhubungan dengan religiusitas. Oleh karena itu, individu muslim perlu mengembangkan kecerdasan khusus yang berkaitan dengan religiusitas, yaitu kecerdasan transendental. Sebagaimana diketahui, kecerdasan transendental yang dimiliki seseorang akan menyadarkannya tentang perlunya nilai-nilai Islam memperkaya kehidupan manusia di dunia. Hal ini penting agar setiap individu pada akhirnya mampu mengerahkan segenap potensi dan keterampilannya untuk berbuat kebajikan di dunia dengan nuansa akhirat. Budaya sekuler yang dianut oleh Danah Johar dan Ian Marshall serta masyarakat Amerika Serikat pada umumnya pada awalnya dibangun dari paham yang memisahkan agama dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Lambat laun paham ini berkembang melanggar fitrah manusia ketika agama dipisahkan dari tatanan sosial, sehingga pada akhirnya paham ini mengisolasi agama hanya sebatas ritualitas dalam konteks pribadi. Bagi paham ini, segala sesuatu yang berhubungan dengan interaksi sosial yang berada di luar konteks pribadi akan selalu dilihat dalam perspektif manusia. Sekularisme atau paham sekuler sesungguhnya bukanlah sesuatu yang tepat, karena paham ini akan mengucilkan manusia dari peluang mendapat hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sulit bagi sekularis mendapat hidayah karena ia mengecilkan peran agama dalam hidupnya, menafikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, menolak Al-Hadis sebagai penjelas arahan Al-Quran, dan menganggap remeh nasihat mayoritas ulama. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatakan,
kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya yang menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, mendirikan sholat, dan menafkahkan sebagian rizki yang telah kami, Allah, karuniakan kepada mereka. Quran Surat 2 ayat 2-3. Ulah para sekularis juga telah menghalangi Islam memberi kontribusi optimal bagi kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, ini Al-Quran adalah kitab yang diturunkan kepadamu, maka janganlah ada kesempitan dalam dadamu daripadanya, supaya engkau memberi peringatan dengan kitab ini dan menjadi pelajaran bagi orang-orang mukmin. Quran Surat 7 ayat 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan, Alif Lam Ra, inilah suatu kitab yang dikukuhkan ayat-ayatnya dan dijelaskan dari sisi atau perspektif yang maha bijaksana lagi maha mengetahui, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat 11 ayat 1. Hal ini nampak dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai berikut. Kami Allah tiada mengutusmu melainkan sebagai rahmat bagi alam semesta. Quran Surat 21 ayat 107. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, Alif Lam Mim Ra, ini adalah ayat-ayat Al-Quran dan yang diturunkan kepada engkau dari Tuhanmu adalah benar. Tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Quran Surat 13 ayat 1. Keyakinan tentang kebenaran Al-Quran inilah yang menjadikan manusia bersedia mengamalkan ayat-ayatnya, dan saat itulah Islam dapat memberi kontribusi optimal bagi kehidupan manusia di alam semesta. Meskipun seorang muslim berupaya untuk melepaskan pengaruh sekularitas terhadap masyarakat dan meningkatkan kecerdasan spiritual menjadi kecerdasan transendental, ia tetap harus memberi apresiasi kepada orang-orang yang memiliki kecerdasan spiritual, karena mereka berpeluang berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki kecerdasan spiritual dan berpeluang meningkatkan kecerdasan spiritual orang-orang tersebut menjadi kecerdasan transendental. Selain itu, kecerdasan spiritual memiliki implikasi sosial sebagai berikut. Pertama, memiliki rasa moral yang merupakan suatu konsep pilihan pada sifat baik, benar, dan indah meskipun masih dalam perspektif manusia. Oleh karena itu, moral berbeda dengan akhlak. Moral adalah kemampuan manusia menetapkan jalan hidupnya pada pilihan yang baik, benar, dan indah, serta merupakan tatanan perilaku dalam perspektif manusia yang bersifat dinamis atau berubah-ubah tiap masa dan argumentatif atau didukung alasan pembenar. Sedangkan akhlak adalah kemampuan manusia menetapkan jalan hidupnya pada pilihan yang baik, benar, dan indah, serta merupakan tatanan perilaku dalam perspektif Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat statis, berlaku di setiap masa, dan dokumentatif dimuat dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Sebagai contoh, seorang pelacur, konsep pelacuran dapat merasuk pada semua sektor kehidupan seperti seni, birokrasi, keuangan, industri, ilmu pengetahuan, teknologi, dan lain-lain. Ya, kita lanjutkan. Seorang pelacur pada suatu masa dapat saja dikatakan oleh manusia sebagai sesuatu yang bermoral, karena sistem sosial masa itu menghormati segala profesi termasuk pelacur. Pada masa itu, yang dipentingkan adalah profesionalitas dan kesiapan manusia yang bersangkutan memenuhi konsekuensi profesinya. Masyarakat pada masa itu dengan sistem sosialnya justru mendukung dan memandang baik profesi pelacur karena hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kemanusiaan yang mendukung kebaikan, kebenaran, dan keindahan versi manusia. Itulah contoh moralitas. Padahal dalam perspektif Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai kapanpun profesi pelacur dalam terminologi Islam disebut berzina merupakan pekerjaan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perspektif ini, seorang pelacur harus dibantu untuk keluar dari lembah pelacuran dengan cara-cara yang proporsional sesuai arahan Al-Quran dan Al-Hadis. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu sangat keji dan sejahat-jahat jalan. Quran Surat 17 ayat 32. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan, perempuan-perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina deralah masing-masing 100 kali. Janganlah rasa belas kasihan terhadap keduanya mencegah kamu menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, hendaklah segolongan orang mukmin menyaksikan siksaan terhadap keduanya. Quran Surat 24 ayat 2.
Dengan demikian, moralitas yang muncul sebagai implikasi sosial dari kecerdasan spiritual harus dikembangkan kualitasnya menjadi akhlak yang berbasis akidah, ibadah, muamalah, dan adab. Dapat pula dikatakan bahwa seorang manusia harus mampu mencerahkan moralitasnya dengan nilai-nilai Islam hingga menjadi manusia yang berakhlak. Untuk itu, orang tersebut harus terlebih dahulu berupaya mengembangkan kecerdasan spiritualnya menjadi kecerdasan rohani atau kecerdasan transendental atau transcendental intelligence. Kedua, kecerdasan spiritual memiliki kemampuan menyesuaikan aturan yang kaku, yaitu aturan yang tidak memperhatikan kondisi suatu masyarakat. Contoh, dalam suatu masyarakat yang tingkat pendapatannya rendah, maka ketentuan biaya retribusi yang tinggi pada masyarakat pengguna jasa pelayanan pemerintah merupakan ketentuan yang jolim. Seorang pejabat daerah yang berwenang atau wakil rakyat terpilih yang memiliki kecerdasan spiritual akan mengusahakan perubahan atau penyesuaian ketentuan tersebut dengan kondisi masyarakatnya. Pejabat daerah yang berwenang atau wakil rakyat terpilih tersebut mengerti bahwa harus ada kebijakan retribusi yang diperbaiki. Harus ada upaya untuk mencegah kebijakan retribusi yang hanya menjadi alat untuk mensengsarakan masyarakat. Lebih jauh lagi, harus dicegah suatu sistem pemerintahan sesat dan menyesatkan yang hanya berujung pada kesengsaraan masyarakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan, sesungguhnya kebanyakan dari manusia benar-benar hendak menyesatkan orang lain dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhan kamu lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas. Ketiga, kecerdasan spiritual memiliki kemampuan bergulat dengan sifat baik, bermakna, dan buruk, tak bermakna. Bergulat artinya berjuang, yaitu memperebutkan sesuatu dengan memanfaatkan pikiran, sikap, tindakan, dan perilaku. Sesuatu yang diperebutkan tersebut adalah sifat baik atau bermakna dalam perspektif manusia. Dengan demikian, kemampuan bergulat dengan sifat baik dan buruk merupakan perjuangan untuk merebut sifat baik dan menyingkirkan sifat buruk dalam perspektif manusia. Berkaitan dengan pergulatan melawan ide-ide buruk atau batil, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengajarkan, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku mewahyukan kepada Rasulullah Muhammad SAW kebenaran. Dia, Allah, Maha mengetahui segala yang gaib. Katakanlah, kebenaran telah datang dan kebatilan tiada akan mulai lagi dan tidak akan kembali. Katakanlah, jika aku, Rasulullah Muhammad SAW sesat, maka sesungguhnya aku menyesatkan diriku sendiri, dan jika aku memperoleh petunjuk, hal itu disebabkan wahyu Tuhanku kepadaku. Sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha dekat. Quran surat 34 ayat 48-50. Oleh karena kecerdasan spiritual hanya menempatkan makna dalam tataran perspektif manusia, maka kecerdasan ini dapat dikatakan sebagai kecerdasan yang belum tuntas. Kecerdasan ini harus dikembangkan menjadi kecerdasan yang mampu menempatkan makna dalam tataran perspektif Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kecerdasan rohani atau kecerdasan transendental. Berbasis kecerdasan rohani inilah seorang manusia akan mengerti bahwa ada kebenaran mutlak, yaitu kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana tertuang dalam Al-Quran dan Al-Hadis, dan ada kebenaran relatif atau kebenaran versi manusia, sebagaimana tertuang dalam berbagai konstruksi ilmu pengetahuan dan teknologi. Sesungguhnya kebenaran itu hanyalah kebenaran versi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat Quran surat 2 ayat 147 dan Quran surat 18 ayat 29. Karena kalau kebenaran itu berdasarkan kebenaran versi manusia, maka terjadilah kekacauan di alam semesta. Lihat Quran surat 23 ayat 71. Oleh karena itu, bila kebenaran telah datang, maka ketidakbenaran akan sirna. Lihat Quran surat 34 ayat 49. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Rasulullah Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan kebenaran. Lihat Quran surat 35 ayat 24. Namun demikian ada manusia yang mendustakan kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat Quran surat 50 ayat 5. Telah menjadi pengetahuan yang benar bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan kebenaran.
Namun demikian, ada manusia yang mendustakan kebenaran Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya, manusia yang mendustakan kebenaran Allah Subhanahu wa taala telah kehilangan kesempatan, yaitu kesempatan untuk melakukan kebajikan sebanyak yang ia mampu lakukan, atau mereka gagal mengatakan as much as we can do. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah tiap-tiap diri memperhatikan hal-hal yang dipersiapkan untuk esok, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui hal-hal yang kamu kerjakan. Quran surat 59 ayat 18. Demikian sahabat-sahabat sekalian, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Kita berada di pertemuan ke-18, besok akan kita lanjutkan pertemuan yang ke-19. Kita sudah sampai di halaman 125, dan insya Allah besok kita akan mulai di halaman 125. Saya pikir demikian, mohon maaf bila terjadi kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.